Halo, Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya lagi bersama teman kecil, dari kecil. SD, SMP, SMA sampai sekarang. Satu hal yang mungkin membuat saya bangga menjadi sahabatnya yaitu di usia yang masih sangat muda, 30-an tahun, hampir 40 ya. Mendekati 40. Beliau sudah menjadi CEO PT Brandware Brandware Multimedia Indonesia. Brandware Multimedia Indonesia, guys. Sungguh luar biasa. Tepuk tangan dulu. Mungkin awalnya kira-kira apa yang memicu sehingga apa itu? Sehingga mau fokus di bidang ini, bidang IT. Iya. Jadi saya jawab dari mana dulu nih? Dari cerita mungkin dari awal mulanya sampai tertarik di bidang IT sampai ingin membangun suatu perusahaan di bidang multimedia ini. Saya mulai dulu dari awal mula kenapa saya menggeluti bidang ini sesuai dengan yang Kakak Hendra tanyakan tadi. Sebenarnya saya sudah menggeluti ini tahun 2009 terkait dengan salah satu bidang yang ada di PT Brandware Multimedia Indonesia, yaitu segala sesuatu yang bersifat dengan dunia streaming. Fokusnya di situ ya, fokusnya di streaming. Jadi dulu itu kita tidak kenal dengan istilah streaming atau live secara langsung, nggak ada. Jadi kita selalunya bermain di platform untuk salah satu developer Indonesia, sebut saja itu adalah Brand Games, yang kemudian kita buat recording dan kita tayangkan secara massal. Jadi ada berbagai macam dinamikanya, namun saya tidak bisa menjelaskan ini secara rinci. Singkat saja, sejak 2009 itu terus berkembang. Dari segala macam aktivitas saya pasti selalunya ada kaitannya dengan teknologi informasi. Sampai background pendidikan saya pun juga adanya di sistem informasi yang kemudian saya kembangkan sehingga saya bisa membuat 20 hak cipta lah. Begitulah singkatnya. Suka dukanya membangun perusahaan ini. Ini yang penting ya. Karena sejauh apapun teknologi ini kita buat, dan ketika kita memaparkan itu ke orang awam, itu akan terasa hambar karena memang tingkat level strata pendidikan kita itu mengadopsi kurikulum yang sudah usang. Saya tidak mempersoalkan bahwa sekarang itu kurikulum yang diselenggarakan di seluruh Indonesia ini masih kurang, tapi memang adopsi dari setiap kurikulum kita dari sekolah sampai kuliah itu belum ada yang bisa mendekati industri 5.0. Nah, sementara kami waktu tahun 2009 beranjak ke 2010 itu sudah pakai teknologi 4.0 waktu itu. Pola komunikasi yang konstruktif yang kita bangun di internet itu memang luar biasa masifnya. Nah, ini kemudian ketika kita transformasi ke dunia birokrasi, dunia pendidikan, masih banyak yang gagal paham. Buktinya saja ya, ketika kini saat ini ya, seperti ketika dunia pendidikan dipegang oleh Nadiem Makarim, itu baru bertransformasi ke dunia teknologi digital ya secara digital gitu ya. Dan Permenpan dan peraturan presiden juga yang berlaku dari PMK-nya juga baru berlaku di sekitar 4 tahun yang lalu gitu loh. Jadi memang kalau bagi kami ini bukan sesuatu hal yang baru gitu. Namun ini adalah sesuatu hal yang sudah sering kita lakukan, namun memang itu perlu diterapkan secara massal dengan didukung oleh undang-undang. Karena adopsi budaya pemikiran kita dalam menyusun sebuah program, baik itu di tingkat pendidikan, swasta, apapun itu masih bersifat jadul sih menurut saya ya. Mohon maaf ini ya, tapi memang sudah kenyataannya seperti itu. Kadang saya pernah jadi pembicara di salah satu
organisasi yang memetakan wilayah usia produktif dan usia non produktif. Jadi memang kita sekarang ini berada di masa-masa rentan karena wilayah usia produktif itu dikuasai oleh usia 40 tahun ke bawah. Nah, sementara yang menduduki jabatan-jabatan strategis itu adanya di usia 40 tahun ke atas. Jadi akan ada masa transisi pergeseran antar masa gitu loh. Nah, itulah yang menjadi tantangan saya ketika saya juga berada di sebuah daerah, lantas daerah tersebut menginginkan saya melakukan suatu inovasi, sebuah inovasi. Namun pada kenyataannya ketika saya melakukan transformasi pendidikan knowledge tentang teknologi itu ke sektor yang diinginkan, lantas sektornya itu tidak bisa menanggapi dengan serius gitu. Itu dianggap sebagai hal yang tabu gitu, hal yang tidak perlu dibicarakan lebih lanjut gitu. Itu tantangannya. Dan sudah pasti kalau itu menjadi tantangan, artinya untuk capaian kita, untuk keberhasilan kita dalam mengawal amanah tersebut pasti akan setengah jalan. Karena tidak didukung oleh SDM yang pada saat itu berhadapan dengan kita gitu. Oke. Itu aja sih. Kira-kira di pencapaian yang sekarang, hal apa yang belum tercapai? Apa yang ke depan kira-kira? Apa ya yang akan saya buat lagi ke depan? Masih banyak, bro. Jadi saya punya 20 hak cipta. Dan 20 hak cipta ini saya sempat memberikan pinjam pakai itu di beberapa kabupaten daerah, dikelola oleh birokrasi, yang kemudian juga saya berikan ke sekolah, ada juga saya berikan ke organisasi dan UKM. Namun pada kenyataannya hal tersebut juga itu masih kurang gitu loh, masih kurang karena memang harus ada penetrasi SDM yang dilakukan oleh pemerintah agar kiranya sains atau knowledge terkait dengan dunia teknologi itu lebih diadaptasi di seluruh elemen masyarakat. Tidak ada tanpa terkecuali. Itu. Langkah konkretnya ya kita memang harus mengadakan pendekatan yang konkret juga. Penjelasan yang lebih detail, yang rinci terkait dengan orang yang akan kita ajak kolaborasi. Memang kita harus kolaborasi. Ya, itu intinya ya, kolaborasi. Ya. Sama ketika ditanya langkah selanjutnya di dunia pendidikan atau di dunia birokrasi apa saja gitu kan. Nah, itu dia tadi jawabannya. Nah, kita harus kolaborasi dan kolaboratif, harus menerima masukan-masukan tanpa harus melihat umur, perawakan gitu. Ya. Nah, ini kan yang paling penting ini. Kadang orang melihat perawakan itu juga sangat penting ya. Itu. Kalau kita bawaannya seperti ini kan, freestyle gitu. Santai. Freestyle santai gitu. Pakai baju kaos, oblong, topi yang pokoknya di luar nalar para pengusaha top lah gitulah ya. Dan memang itu bukan menjadi ukuran ya. Yang jadi ukuran itu adalah isi dari orang yang akan kita ajak kolaborasi. Mungkin sedikit sebelum kita closing, kira-kira tips untuk yang menonton video ini, para milenial muda yang ingin membangun suatu perusahaan, entah perusahaan itu apapun itu atau kayak yang bergerak di bidang IT, kira-kira tipsnya dari Om Anca ini. Iya, saya belum bisa menyatakan diri saya itu adalah orang yang sukses gitu. Yeah. Karena saya terus belajar mungkin sampai akhir hayat saya gitu loh. Dan saya juga akan menyumbangkan dan berkolaborasi terhadap orang-orang yang saya anggap penting gitu loh ya, dan itu sangat krusial sekali. Seperti contohnya ya, kita melihat sebuah perusahaan dan perusahaan itu tidak mempunyai manajemen manajerial yang konkret. Meskipun perusahaan itu punya benefit yang besar atau modal yang besar, belum tentu dia punya benefit yang besar juga gitu loh ya, karena tidak adanya strategi dalam manajerial, baik itu manajerial finansial, modal, untung laba rugi gitu ya. Jadi ketika saya mengenal
SEO perusahaan tersebut, sudah pasti saya akan mencoba untuk melakukan penetrasi di perusahaan tersebut. Nah, terkait dengan jatuh bangunnya dan bagaimana caranya pengusaha-pengusaha lain itu supaya bisa besar gitu ya. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu manajerial. Bagaimana manajemennya usaha itu, meskipun dia kecil, tapi kalau dia punya manajemen yang bagus, pasti akan bisa kelihatan apakah dia itu bisa profit ataupun rugi gitu loh. Itu kalau dari saya ya, pandangan kasat mata saya aja itu berdasarkan pengalaman. Karena jujur saja kalau berbicara soal usaha, saya udah melakukan berbagai macam usaha juga, jatuh bangun juga. Jadi saya sudah bisa menginventaris usaha-usaha mana saja yang kira-kira punya banyak kekurangan dan saya perbaiki dari situ. Bangun lagi dari start nol terus gitu ya. Stagnan. Ada perusahaan-perusahaan juga yang stagnan dia profit, ada juga yang memang dia harus mengikuti tren gitu. Ya. Itu yang utama. Nah, usaha-usaha apa saja itu saya rasa terserah usahanya apa, yang penting dia punya manajemen yang bagus menurut saya. Dan edukasi terkait dengan manajemen itu banyak edukasinya, dan kita bisa belajar dari berbagai macam sumber, mau YouTube, mau orang terkenal lainnya, mau mengikuti seminar-seminar, itu banyak. Sekarang efisiensinya orang kadang ambil materi-materi dari YouTube aja sih, itu. Sekarang semua hal ada di YouTube kayaknya. Iya. Sisa kita mau belajar atau tidak, itu intinya. Iya. Intinya belajar sih ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar dan belajar. Karena kadang dengan belajar kita bisa mengetahui titik kelemahan kita sendiri. Bahkan kita juga bisa menganalisis sesuatu yang tidak berkaitan dengan diri kita sendiri. Itu aja sih kalau dari saya, bro. Oke, terima kasih Bro Anca, sahabat yang sangat menginspirasi sekali. Terus terang beliau juga biasa menjadi tempat sharing saya, menjadi mentor saya yang sering mengkritisi juga, sering memberikan semangat. Semoga terus sukses dan maju perusahaan BMI Brainware Multimedia Indonesia. Mungkin Amin. sebagai simpulan tadi, jangan patah semangat. Kalau jatuh harus bangkit, belajar, berjuang, dan itu tadi satu manajerial yang paling penting untuk membangun suatu perusahaan yang mumpuni. Iya, bahkan kalau kita berteman pun kita juga butuh manajerial ya. Kita harus bisa menginventaris teman-teman yang mana yang kira-kira kalau kita jatuh itu dia bisa tetap berada di samping kita. Ketika kita jatuh, tidak meninggalkan kita di saat kita terapuh gitu lah. Jadi memang manajerial itu penting ya dari berbagai macam aspek gitu. Dan jangan lupa untuk belajar. Di setiap Anda jatuh, Anda juga harus belajar. Bahkan ketika Anda melangkah lebih tinggi, Anda juga harus belajar ritme gitu. Momentum gitu kan. Ada momentum-momentum bahwa kita akan ada di atas, ada juga di bawah. Hidup itu seperti statik gitu loh. Dia tidak akan berada di atas terus. Ya, saatnya di bawah. Ada saatnya kita di bawah gitu. Mungkin hari ini kita masih berusaha sampai berdarah-darah gitu loh ya. Dan kita masih belum bisa melihat hasilnya, tapi Allah itu maha adil gitu loh ya. Dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Tergantung usaha dan capaian kita itu sejauh apa. Kalau capaian kita atau usaha kita bahkan niat kita itu dangkal atau buruk gitu ya. Dangkal atau buruk, tidak banyak mendapatkan manfaat buat orang lain, saya rasa itu akan sulit ya. Harus dirubah mindsetnya. Jadi uang ini bukan ukuran. Ada berbagai macam hal pekerjaan yang kita geluti sampai detik ini kita masih sama-sama. Kita tidak pernah menilai sesuatu dari material. Dan mungkin suatu saat ketika kita tua nanti, saya bisa bertemu dengan saudara saya di sebelah ini dan berbincang, wah kita ternyata sudah sejauh ini. Dan itu akan menjadi cerita yang luar biasa menurut saya. Saya bisa membayangkan, memproyeksi, bro, masih ingat kita tahun ini kita lagi kerjain project ini tanpa bantuan siapa-siapa, tanpa apa gitu loh. Tapi kita tetap semangat gitu. Kita yakin bahwa ini akan ada hasilnya, ikhtiarnya baik gitu. Oh iya bener ya. Tuh, coba bayangin deh sampai sejauh itu. Jadi kita tuh feeling goodnya itu luar biasa loh. Banyak orang yang sudah tua tapi feeling sad gitu ya, sedih gitu.
kurang teman, nggak ada relasi habis. Karena memang pada capaiannya, pada titik tertentu dia memang lupa dengan segalanya, tidak melihat potensi-potensi yang ada di sekitarnya. Oke? Oke. Mungkin singkatnya itu aja lah. Nanti kita lanjut di part 2 ya. Iya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dari wejangan dari sahabat saya. Sangat menginspirasi sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Makasih. Wassalam.